Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor, channel ngobor yang menyuguhkan cerita-cerita horor pastinya dan akan diceritakan atau dibawakan oleh Bro Ayung. Jadi langsung aja Bro Ayung, monggo waktu dan tempat dipersilakan, barangkali mau menyapa kawan-kawan di rumah atau mau langsung cerita juga boleh gitu. Gitu ya Mas Pia. Baiklah, tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada Mas Biru, ada saya di sini yang bakalan 30 menit ke depan insya Allah ya, kurang lebih menemani teman-teman Betul. di siang hari yang cukup adem Iya, ini. betul. Iya, Bi. Ya wes, anggap aja. Anggap aja iya. Biasanya di komentar nungguin aku loh. Nah, Nanti. Semoga tetap menghibur, semoga tetap bisa diterima, ngobor di hati, di mata telinga teman-teman kayak ucapannya Mas Bi. Dan juga selamat datang juga untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini. Inilah ngobor apa adanya seperti ini. Betul. Dan kami akan mulai bercerita. Iya. Kami apa saya? Saya dong. Saya akan mulai bercerita. Baiklah, ini ada sebuah kisah, Bi. Kisah ini belum lama terjadi. Mungkin sekitar berapa minggu lah, belum ada sebulan mungkin, Bi. Belum ada sebulan, ada yang cerita ke aku, ke teman-teman juga yang lain. Waktu itu kan nongkrong-nongkrong malam. Terus kenalan punya kenalan begitu ya. Akhirnya yang kayak gini cocoknya larinya ke sana nih, ngobrolnya ke tempat teman-teman. Kayak ke aku waktu itu kan ada teman-teman yang lain yang biasanya emang seneng cerita-cerita horor. Kalau aku kan horor seneng buat diceritain kembali, maksudnya seperti itu. Nah, ini tentang seorang yang memang usahanya jualan di kantin sekolah. Sekolahannya juga nggak jauh-jauh dari lingkungan sini lah. Mungkin jenengan pasti tahu banget. Dan itu adalah sebuah sekolah menengah kejuruan, SMK ya. Sekolah menengah kejuruan, sekolah yang cukup lama dari zaman bahela. Mungkin bapak-bapak kita dahulu juga udah di sekolah di situ, udah lama banget. Ini kalau jualan di sana, Mas, memang ini paman saya menceritakan pamannya. Itu cukup ini ya, maksudnya kalau dibandingin sama tetangga-tetangga, terus saya juga kerjanya di Jakarta jualan. Hasilnya itu lebih gede dia jauh yang jualan di STM begitu. Karena ya normalnya begini, misalnya murid semuanya 10.000 gitu, taruhlah sangunya 5.000-an semua, sakunya dibagi berapa kantin, kan nggak boleh jajan di luar, udah ketahuan duitnya berapa, Mas. Yang paling kenceng dari air. Loh kok air, Pak? Ya maksudnya jualan minuman kayak yang seduhan itu kan ya. Paling ketemunya gopek apa 300, dijualnya 1.000. Belum minuman-minuman yang kemasan itu tinggal cucus itu tuh dapatnya kan minumannya aja sendiri sehari bisa dapat 400-500 ribu. Belum lagi dari lengkonya ininya. Seneng, apalagi dia itu orang lama di situ. Belum ada banyak pesaing lah kan, yang jualan kan ada beberapa orang di situ, Bi. Nah, dia itu kalau jualan sih hampir semua mirip-mirip lah ya. Jualan makanannya mirip-mirip, cuman karena di situ orang lama, banyak kan murid-murid itu ngubernya ke warung Pak Sabto lah, bilang begitu. Pak Sabto emang jarang-jarang ke situ, tapi banyak kan istrinya yang jualan sama anak bontotnya, namanya Sri. Pak Sabto itu berarti dia profesinya double ya? Apa tuh? Ya kan Pak Sabto ngajar juga, ngajar kimia. Ngajar kimia, bukan Sabto itu. Kalau Ya. Sabto itu Pak Sabto terserah. Kalau misalnya Pak Sabto melihat gitu, Sabto ya kan Sabto terserah kan. Iya. Mau belajar mau enggak, yang penting cerita dia, Pak. Kimianya di mana yang diceritain apa? Seperti itu kan, Bi. Makanya aku nggak nyangkol, Bi. Asli, ini pelajaran kimianya mana? Harus nyari sendiri. Dia tuh suka ceritanya kalau dia tuh preman gitu. Masa lalu gitu ya. Ya, Halo Pak Sabto, ini bukan mantannya, bekas murid-muridnya jenengan, jadinya kayak gini, tukang kerupus gara-gara jenengan. Jenengan ya benar. Yang mulai-mulai ya kan, tukang ngobrol, jadi kita ngobrol di sini. Terus akhirnya gimana?
Itu yang kantin dagangin. gimana? Satu kantin. Iya, ibu kantin sama anaknya namanya Sri. Sri itu kisaran umur 22. 22 tahun, cantik, Bi. Cantik, pakaiannya ya lumrah sih, tapi terbilang seksi. Nah, ini ada seseorang, tadi yang menceritakan berarti adiknya, ini ya, adiknya Bu Kantin. Adanya Bu Kantin itu. Sama ada yang seneng Mas dari itu. Saya kan kadang-kadang kalau misalnya pulang gitu, namanya penjaga sekolah juga udah paham saya keluarganya Sabto gitu. Saya masuk ke kantin nengokin keluarga jualannya kayak apa. Ya emang dari di situ waktu itu ada seseorang murid lah, kelas 2. Ya kelas 2 umuran paling berapa? Belasan tahun nih gitu. Emang badannya gede. Orangnya juga bagus lah sikapnya gitu. Itu senang sama ponakan saya si Sri. Ya kan Sri kan sering diledekin sama ibunya kan. Ya Sri layani, lah kesuwen kayak gitu. Apa sih mak? Apa sih mak? Itu malu. Srinya ya sebenarnya suka, cuman kan masa sama bocil sih Bi. Masih anak-anak lah kayak gitu. Tapi si bocah emang serius banget, sampai ngomong. Jadi saking beraninya bocah itu, ditantangin sama ibunya, namanya taruhlah Udin lah, yang lagi rame kan Udin. Din, kamu senang sama Sri temenan, beneran senang sama Sri. Kah, mumpung anak pamane, itu mumpung ada pamannya. Yang paling jager premane ya dia pamannya, itu yang cerita sama saya. Ngomong Len, wani apa ora? Ngomong, coba berani apa enggak? Ngomong Bi. Man. Iya, Man. Lek, panggilnya Lek. Apa Lek ya? Gimana Bi ceritanya? Kayak nyong ceritanya seneng karo ponakan Rika. Enggak kayak gitu. Oh, enggak gitu ya. Man, ponakannya gue nyungol kayak gitu. Ponakannya buat saya boleh apa enggak? Goko namanya kerupuk buat kamu. Ini kan manusia. Si Srinya sampai Sri gelem ora bocah model kayak gini, bocah cilik, cawingi senang-senang sekolah di situ kayak gituin sama pamannya. Enggak bingung serius. Bisa ngomongnya kayak ditata bener-bener si bocah itu. Aku malah ini bocah kecil tapi kayak orang dewasa ngomongnya. Man, paman, Lek, saya ngerti, saya masih sekolah, saya cuman kelas 2 nih mau akhir mau ujian. Tapi cinta itu kan nggak seperti itu. Bisa diwarai loh, diulang itu loh pamannya. Jenengan belum pernah ya jatuh cinta yang semacam saya. Umurnya di bawahnya. Ya wes karepmu kayak gitu. Terus ngomong apa lagi digituin. Yang namanya cinta kan nggak bisa memilih. Saya cinta apa nafsu? Menjutu kayak gue neng digituin. Karena begini. Pengen ngemek kok ya. Pengen ngemek paling ngeres. Pikirannya paling ngerestok. Sumpah demi Allah, saya itu sayang cinta. Saya pengen nanti Mbak Sri, aja ding, Sri katanya. Kalau Mbak kan berarti menegaskan dia lebih tua lagi. Sri itu jadi istri saya. Wah, Sri kau kena kata ibunya. Sri, tarik Sri kayak gitu kan. Pamannya, ini ngomong serius, kamu ngomong serius. Iya, saya pengen, saya ada usaha. Oh, soalnya wong tua. Enggak, saya juga bantuin. Saya anak satu-satunya di bengkel, di besi gitu kan. Saya jadi nanti warisnya. Saya juga paham. Nanti saya jalan usaha, keluar dari sekolah, saya pengen memperistri ponakan ini jadi kasihan di sini diledekin sama teman-teman yang lain pada jawil-jawil kayak gitu. Kamu enggak megang kayak gitu doang, enggak. Nanti gitu. Ya Sri, ora Sri katanya gitu. Mbula kayak gitu paling orang cantik kan begitu. Iya. Mbula. Oh, seneng ngomong kayak gitu kayak gitu. Main-mainnya seperti itu. Ini ternyata jadi nggak ada horornya ya. Kamu tahu nggak, Din? Tahu apa man? Tahu kalau saya nggak setuju kayak gitu. Oh coba jangan seperti itu. Enggak. Ke warung lagi ada masalah. Warung ada masalah, ngomongin cinta kayak blipas. Kamu kan ngerti ya? Iya sih. Bocah cilik sama orang dewasa bedanya begitu. Nggak bisa timingnya, nggak bisa milih. Saya aja kesini mau mendeteksi ceritanya itu yang datangnya. Ceritanya sosokan ngerti, Bi. Saya mendeteksi ada apa di warung ini. Saya warungan udah puluhan tahun. Yayu nggak pernah punya masalah. Gara-gara raimu mungkin gitu. Oh, waktu ini aku kayak gitu. Kamu cinta-cintaan sih, jadinya warungnya seperti ini. Emang ada apa sih Bu? Kayak gitu, Mar. Apa ceritanya akrab kayak gitu.
Ya, aku kan kadang-kadang itu Sri emang nggak cerita sama kamu. Iya, tapi kan nggak begitu tegas orang. Iyalah, wong saya cerita kamu nggak ngeliatin ceritanya, ngeliatinnya saya terus Iya, digituin. artinya neneknya katanya. Oh, Tadi pating medosol katanya kan jangan begitu. terlalu ditegasin. Pating medosol, pating metutuk. Iya, pating pendosa. Iya ya, Bi, cenderung itunya ya. Kamu nggak kepikiran ya. Mungkin kayak Kapan gitu. main ke sana. Nah, terus ngomong, kamu nggak dengerin si Din. Oh iya Wak, manggilnya akhirnya Wak, dia gerabak-gerabin. Iya man, di sini warung biasanya itu ya tuh, nunjuk-nunjuk Bi sama kantin yang sana. Siapa yang nunjuk-nunjuk itu siapa? Udin. Ah. Tuh, kan ada gininya kan apa namanya? Ram-raman besi itu itu kan. lu bayangannya kantin SMA 1 tuh itu kayak Bisa gitu. jadi hampir cenderung Iya, sama. karena lu nggak tahu kantinnya SMK itu kan nggak tahu. Bisa Jadi apa yang lu bayangin itu adalah kantinnya SMA Negeri 1 Selawi. Asik. Tepat juga ya. Masa Kenapa emang nggak itu? pernah ke sana? Karena kan ada ram-ramannya. Iya. Emang ada, makanya. Saat lu lagi ceritain kantin SMK, Iya. kan yang lu tahu kantin SMA Negeri 1. Jadi lu ngebayanginnya situasinya tuh kayak di SMA betul 1 juga, kayak betul gitu. Makanya juga. lu bilang ada ram-raman tahu banget. Tapi lagi SMP juga ada kayak gitu. Bi. Ngelesnya loh, aku ngelesnya emang SMP juga seperti itu. Bi. Sama SMP Negeri 1 Adi Bernas ini juga kayak Berarti gitu. sah kan? Sah diceritain Hampir sama iya kan, gitu. berarti kan sah boleh kan? Sah, Sah, boleh. oke. Man, lihat tuh kantin sebelah sana. Rame luar biasa. Kayak gitu saya aja nggak sebenarnya kalau si cerita. Ibu juga kayaknya mukanya rada nggak bahagia ya Bu, belakangan Bu. Alhamdulillah lagi pusing nggak bahagia apa. Iya jenengan di sini kok jadi sepi. Mana mungkin hari kayak gitu tuh bisa ngobrol di jam istirahat. Kalau aslinya Kalau rame ya. rame buat beli minum aja, kata si tadi Liliknya yang cerita ke kita itu untuk beli kayak es seduh bisa ngantrinya bocah 30 kayak gitu loh, ngantri sampai lumpur-lumpelannya buat beli es aja, belum lengkos segala macam. Di situ nggak cuma Sri tapi ada beberapa yang bantuin, itu nyampe diliburkan. Oh kayak gitu ya ampun, yuk kayak kita bisa parah yuk. Ya kau ngerti ora, kamu ngerti apa enggak masalah ini kayak kenapa? Ya mana ngerti, orang saya nggak ngerti apa-apa, saya cuma pengen ngontrol, siapa tahu nanti tanyain ke siapa bisa bantu. Oke Din, tak tugasi kayak gitu. Tugas apa? Mending langsung kan ya, mau calon kan ya, calon nanti. Demi gitu ya. Demi, man siap man, saya mah tugas apa aja. Apalagi saya mungkin sekolah sini yang punya aja kenal sama saya. Kenal sama kamu apanya? Sama bapak saya kenal kayak gitu, Vi. Terus kalau misalnya saya bira-biri ngomong sama satpam juga kayaknya boleh. Kayak arahnya tahu. Oke, nanti malam saya niatnya mau ke sini sama Kang Sabto. Kamu mau ya? Sorry Kang Sabto itu siapa? Oh bapaknya Suaminya, bapaknya iya. Sri Iya, ya berarti bapaknya ya. Sri. Sama Kang Sabto mau ke sini. Dia kan lagi ada kerjaan yang lain di luar. Ya sore lah mau maghrib. Kamu mau nggak kalau bener seneng sama ponakan saya? Yang di dalam kan Lek kok kayak gitu sih, jangan kayak gitu. Izin Izin, dia juga masa mau dijodohin beneran. Takutnya tugas itu bisa diemban dengan baik nanti kan ya Bi. Tapi sebenarnya saya suka memang ganteng, cuma kan bocah Bi. Akhirnya jam berapa? Kamu ya jam 4 ke sini. Enggak jam 3 habis asar. Terserah kayak gitu. Akhirnya datang memang mereka kumpul, ada Kang Sabto, katanya Kang Sabto, terus tadi ya adiknya calon mertua berarti ya. calon mertua sama itu si Udin datang. Yo wong sugih kayak gitu, motornya aja yang deg kayak gitu, Bi. Nah, terus masuk, iya bener kenal sama satpamnya. Tok, Din, mau ngapain Din? Mbak Tiri ini Pak Kadin kayak gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Sampai malam, kalau sampai malam ke kuncinya pegang. Ya Kang, dipegang sama Sabto kan. Nah, udah masuk. Nah, itu Mas, yang namanya malam sama siang itu bedanya luar biasa. Iya gelap ya, malam kan gelap. Gelap Kang, aku bilang gitu. Bukan suasananya di kantin itu. Kantin itu kan jadi sekolahan kayak model muter begitu, letter O. Terus ininya masuk ke dalam sana. Kantinnya rada blesek. Tuh kan itu kan sama satu banget. Ya mirip ya. Muter begitu kan. Tapi itu katanya Bi. Terus nesep gitu kan. Itu kan Itu kan itu SMA kan 1. katanya Bi, katanya si adanya Sabto. Ya aslinya kayak gitu atau Denanya lu ngarang berarti. ya enggak. Terus akhirnya gimana? Pengen tahu ngomongin SMK-nya apa nanti keberes ya, nggak bagus lah, jangan di. Jangan. Pokoknya seperti itulah di pojok gelap Mas, luar biasa. Ya ada lampu-lampu, tapi kayak yang lain apa
padatan listrik ikut ke sana ya. Gelap banget. Nah, posisinya warungnya Kang Sabto itu paling pojok daripada rentengan warung-warung yang cenderung baru lah bangunannya apa. Jadi keluar dari kelas-kelas itu ke kantin. Warungnya Kang Sabto itu paling pojok. Paling pojok. Warungnya Mbak Endang waktu itu berarti. Bu Endang. Aku malah nama-namanya udah lupa. Pojok yang keriting gitu. Asli. Kan gue sering utang di situ makanya hafal semua. Oh, yang utang bukan cuma aku. Oh, enggak dong. Seniornya gitu. Oh iya. Ya Allah, mungkin semoga udah dibayar semua ya. Terus Bu Endang. bayarnya pakai uang SPP gitu. Iya, nanti. kalau enggak ya tolong diikhlasin. Ya kan. Utang kan tetap utang, Pi. Terus lanjut. gimana? Saya sebenarnya itu mau ngetes bocah dan saya pengen ngerti keadaan aslinya kayak apa kok nyampe warung serame itu. Sekolahan loh ya. Saya pernah main ke situ, ramenya luar biasa. Bisa istirahat aja, bisa ngobrol-ngobrol kayak gitu, sepi. Paling satu dua bocah lah yang beli. Itu kan perolehannya entir, Mas. Nggak ada duit sama sekali. Ke sana Kang Sabto ngeresulam mulu. Kayak warung bangunnya angel-angel, katanya bangunnya susah-susah. Pelanggan susah-susah, jadi sepi, masuk kayak gitu, bangsetan lah pokoknya. Kang, kata sampean itu kenapa Kang? Ya nasi ora seneng, ada yang nggak seneng pasti. Lah kamaning gitu, nuduhnya udah nggak beres. Warung yang saingan kayak gitu kan. Nah, saya melangkah jalan itu kan, warung-warung itu apa namanya berjajar begini ya. Yang saya itu siapa pamannya? Pamannya yang cerita ke aku kan pamannya. Itu berarti di belakang ruang kelas tembok begitu jalan seginilah, ada satu rentangan tangan begitu. Itu di situ gelap. Kalau ngelihat warung-warung yang lain kebanyakan ya tadi ada ram-raman begitu, terus ditutup sama ada papan-papan bangunnya semi permanen. Nah, sampai warungnya Kang Sabto, saya itu nggak berani ke sono sama sekali. Karena apa? Kang Sabto yang di depan langsung, kamu yang depan Pri, mau Pri. Loh Kang, gimana kamu dengan biasa di sini, katanya sering tidur di sini. Kalau misalnya ini sering ngobrol-ngobrol sama satpam, dibawa ke situ. Dileng mau ngarep dileng, gitu. Lihat di depan itu ada apa? Berarti 2-3 warung udah dilewati, tinggal warungnya sendiri. Iya, paling ujung ya. Itu lihat ada apa? Kenapa sih Kang? Sok-sok dia nggak ngeliat, tapi baik Kang Sabto atau tadi Supri itu nggak ada yang, apalagi Indigo bisa ngeliat itu nggak. Tapi malam itu mereka katanya ngeliat semua. Jadi mereka ngeliat ada sosok hitam, ada sosok hitam pas di itu ram-raman tadi, bukan di pintu sih. Dia itu posisinya badan gede, ngelebihin ini ongklek apa ya, atap-atapan itu, ngelebihin itu, nembus begini. Tapi ya jelas kayak bulu-bulu semua begitu kan. Cuman nggak cerita, nggak ngomong, belum disetel kali. Kang, ya Allah tuh ini gede nemen kayak Kang, ya Allah sampai kayak gitu. Kita cimireng gitu. Kata orang ini kan ngomongnya cimireng, ngertinya seperti itu. Pantesan sampean beli payu, pantesan sampean itu nggak laku sekarang. Ada itunya. Iya kok, mana kon ngarep disuruh Pri, mana ngarep jadi sampai ya bukan itu ngarang atau apa. Saya didorong-dorong sampai ke depan ke belakang. Di depan kayak dimpanin sono-sono kayak gitu. Saya baru ingeting Udin yang harus di depan. Dikorbanin. Udin itu bocah katanya kakak Ngadi itu surung-surungan gantian begitu, suruh masuk ke area itu ya kantinnya. Udin malah udut ngeliatin ke sana, terus HP-HPan lu sama si Sri ternyata sama ponakannya mereka sendiri. Jadi aku udah di sini di depan warung kayak gitu. Gimana gitu kondisinya? Status terus. Din, aja HP-an bae, Din, aja HP-an bae, jangan HP-an terus. Engkau man tanggung. HP nama siapa sih? Enggak apa-apa. Tapi ngeliat begitu. Lah dari dolan ngesuk mana bebas kayak gitu, jangan WA-WA-an terus. Kayak ngarep. Oh, ngarep. Kenapa sih, ada apa sih? Gak ngeliat gak ngeliat. Nah cuman kayak gini, kamu takut apa? Nggak ngeliat kayak gini. Ngeliat apa? Nggak ada apa-apa kata Udin. Nah terus
mau suruh gimana? Ini kan kamu tak suruh ke sini. Yuk ke sana, kamu di depan. Apa aman, yang penting late. Pak, gitu. Ada bapaknya kan. Yang penting kita niatnya bagus. Bismillah, jangan lupa. Malah tahu sih ya, tahu sih ya Bismillah. Tapi iya, ketika dia kamu dipilih menasihati Bismillah, orang ceritanya kayak gitu keras gitu loh. Nih aku di depan. Nggak ada apa-apa, nggak ada makhluk hilang. Iya, bocor ada pentol gitu sih. Kata si mamanya, kayak bocor ada ngerti ya Kang. Bos apa sih? Gituin, padahal kenal. Oh di depan, nyampe buka pintu nggak ada sama sekali apa-apa. Akhirnya kan mereka ngobrol ngopi. Bisa nih saking bertanya, tadi siapa Kang kayak gitu? Ya Bu jaga lawung Bu. Ini apa Cimirang? Apa ada hubungannya sama warung yang nggak laku lah seperti itu, Bi? Ya gini aja, tak tungguin warungnya. Katanya kamu mau pulang, Bi. Besok kan kamu katanya mau berangkat ke Jakarta. Saya tungguin di sini. Lah ini si Udin itu ceritanya pahlawan kan. Pak, Bapak lo, calon mertua ya. Pak, jenengan piyambekan Pak kayak gitu. Wis ngerti dewekan ngono takon-takon. Ngerti dewekan takon jenengan piyambekan. Iya nang kene dewekan sih. Kan gelem batiri gitu. Saya setuju Pak, bener Pak gitu. Jenengan mau sendirian. Nanti kalau ada item-item itu lagi gimana? Sosok lagi. Loh, jangan kayak aku lah, jangan bilang kayak gitu. Terus akhirnya kamu mau nemenin? Ya kalau Bapak mengizinkan. Indonesia Bi, kalau Bapak mengizinkan. Terus langsung tik. Sri, saya disuruh nemenin, aku suruh nemenin Bapak kayak gitu. Kayak gitu. Akhirnya Sri telepon ke bapaknya. Nah, kan langsung diangkat. Apa Sri turun kayak gitu, belum tidur enggak Pak, tadi si Udin katanya ngomong, Udin suruh nemenin Bapak, padahal bercandaan. Pak jangan Pak kasihan. Bocah dasar pada bae seneng ngendian kayak gitu. Udin turun kene siap. Angel bidutanya yang dipakai celana pendek mau dibocah sekarang kan ya. Autan akeh digituin. Nanti nyamuk ngomong apa? Kaosan tok, pakai kaos selimut akeh kayak ordeng kayak apa dibuat selimutnya Sri juga ada. Selimutnya Sri dia ada. Terus dipikir-pikir mungkin iya ya ini perjuangan. Akhirnya ditinggal sama Supri. Ngobrol ngalor ngidul, ceritain kecilnya Sri kayak apa. Enggak penting semua lah, Bi. Tapi wong menceritain orang yang dicintai yang seneng-seneng aja gitu ya. Apalagi kita mertua ya, Bi. Betul. Kita rehat sebentar. Oke, lanjut. Apa namanya? Ngobrolin tadi ya. Ngomongin masalah Sri. Ngobrolin Sri, mereka kalau bapaknya si Sri itu dia itu di bawah kayak punya ini gelaran kasur yang lempit itu ya. Kalau datang ya Din kayak gitu sambil ya tiduran. Aduh kayaknya nggak beres. Dah di titik itu Udin kan akhirnya ngerasa mulai iya ini sebenarnya mulai nggak enak. Tapi wong mertua ya terus hawanya maksudnya. Iya hawanya mulai nggak enak. Mertua itu sambil ngobrol-ngobrol lama-lama ngelambiar tidur. Mertua tidur. Nah ini Udin aku mau ngapain ya WA sama Sri. WA sama Sri. Kenapa Din? Kayak gitu. Kamu belum tidur? Belum lah, lagi WA-WAnan sama siapa? Sama kamu. Gituin kan Bi. Enggak maksudnya Bapak udah tidur. Gimana sih bangunin aja. Kamu kan kasihan. Nanti besok kan berangkat. Gak apa-apa kok. Apa gitu udah biasa. Oh biasa melek ya anuin cewek. Enggak cuma kamu kok. Ini nggak penting deh. Aku ngarang lagi ya kan. Nah di situ akhirnya ngomong gini. Mendingan kamu kalau misalnya mau pulang izin sama Bapak. Bapak udah biasa di situ. Nggak apa-apa kok aku di sini. Ya wis ya aku mau bubuk. Serinya ngomong gitu. Mulai kan di sini lingak. Nah pada saat dia itu penasaran sama sosok yang katanya di depan hitam-hitam. Orang makin malam ya mungkin jam 11-an lah. Lingak satpam nggak keliling-keliling ke sini ngobrol ayo biaya sama saya semua rokok kayak apa orang udah bawa di tas nggak ke situ-situ mau keluar ngelewatin lorong itu ya takut padahal tadi aku nggak takut pas udah kayak gini ngeliat orang ngorok sempit ruangannya begitu kan cuma ada meja-meja takutnya nyelongo begitu gimana akhirnya oh iya tadi ada sosok gede keluar lihat tengok ke atas tahu ada suara bludak kenceng banget di ujung
kantin, kancing yang paling ujung. Itu siapa ya? Siapa sih? Pak Sapam, dia ngomong kayak gitu, nggak ada yang nyaut. Pak, anak sing gelodak Pak, udah mulai gangguin yang tidur. Siapa tahu bangun. Pak, sampean turu Pak, padahal udah kayak gitu. Nah lagi kayak gitu dia nengok lagi, ada sosok, memang hitam, kelihatannya hitam doang, tapi beda sama yang digambarin tadi. Orang berdua itu kan sempat ngobrol. Kalau itu rambut semua begini. Kalau itu nggak seperti itu, hitamnya itu botak, botak lah, gundul, gitu, gundul tapi kurus. Dia itu ada kantin paling ujung, karena tembus gitu, ram-ramannya banyak ada yang tembus lah gitu. Itu makin mendekat, jadi mereka jalannya, dia jalan itu bukan di tengah-tengah ini, yang buat jalan ke arah kantin pojok gitu ya. Tapi nembus ke tiang, terus nanti mepet-mepet ke tembok, balik lagi kayak gitu, muter-muter. Wah, udah mulai saya merinding banget gitu. Yang cerita Liliknya sih nggak ngerti kejadiannya, diceritain sama Sri gitu kan. Akhirnya dia itu, si Udin itu diberani-beraniin. Kalau mau gangguin sini, berani sini. Saya anaknya kaji ini kayak gitu. Saya ngajinya di sini, ketemu Habib Sapa. Udah mulai jual nama semua, tambah banyak katanya, modelnya kayak gitu semua, botak. Berarti nggak cuma satu ya? Nggak cuma satu, dan yang lebih medeni katanya, yang lebih serem, jalannya nggak kayak manusia, cuman satu paling yang kayak gitu, itu pun teglek kayak gitu, ada badannya dulu, kakinya dulu, baru palanya ngikut. Yang lain ada yang kayak gini semua, dan perembetan semua di tiang-tiang bambu, saka-saka kayak gitu. Akhirnya kan makin mendekat. Saya itu, kata si pamannya itu, si Udin itu mau nyerah, bener-bener mau nyerah, nelpon Sri nggak bisa. Ini udah kayak gini banget, nelpon bapaknya nggak diangkat, ibunya nggak diangkat, dia udah mau nyerah. Akhirnya jalan terakhir mau bangunin bapaknya. Giliran mau bangunin bapaknya ada yang ngelonin, Bapaknya ada yang ngelonin, jadi pintu itu kan dibuka sedikit gitu. Pas dia pun, Pak ini, langsung dia menang, sempet emosi sebagai seorang anak calon mertua kayak gitu loh. Bapak bawa perempuan, pikiran nggak normalnya gitu loh. Bapak kok bawa perempuan, jadi lagi dipeluk begini. Bapaknya yang meluk sosok perempuan, tapi si Udin nggak ngelihat mukanya, rambutnya jelas-jelas panjang, gaunnya putih, dipeluk. Dan aku ngomong sama pamannya, mungkin Kunti kali ya. Katanya sih bukan Kunti Mas. Loh kok bisa kayak gitu? Kalau Kunti kan kininya panjang, pupunya katun kok kayak gitu, pupunya kelihatan, kata si Udin, pupunya kelihatan, seksi lah pakainya kayak gitu. Jadi dipeluk begini sama bapaknya, terus kayak gitu, kayak anak kecil lagi ngusel sama ibunya loh, nenen mungkin, ya ambulah macam bahas gue Mas kayak gitu. Terus akhirnya gitu. Iya kan, kayak gitu. Si Udin itu pas melihat kayak gitu langsung nggak jadi, emosi. Jalan mertua aku nggak beres kayak gitu, bawa perempuan, punya simpan, pas ini ini makhluk yang tadinya mendekat, tahu-tahu dia kayak kebatas di warung satunya yang terakhir. Mungkin itu bahasanya karena di situ ada pagar atau apa, nggak ngerti menurut Udin kan. Nah dia fokus lagi ke bawah, Bapak ini sama siapa? Orang kesini kan bertiga, warung juga sepi, ada perempuan tapi pupunya kelihatan. Bapak kayak gitu banget. Tadinya emosi, lama-lama nyandak, Jangan-jangan ini bukan manusia. Akhirnya buatnya kencang banget ya. Di situ ada air, diciprat-cipratin begini. Bapaknya nggak bangun, tapi si makhluk itu kayak kalis begitu, nggak kena, diciprat-cipratin begini. Itu dengan benar-benar dia ngumpulin keberaniannya, kayaknya udah mentok, nggak bisa kemana-mana di pojokan. Akhirnya dia, aku ora wudu ora apa, nggak wudu nggak apa, yang penting dia langsung baca dari ana sebisanya gitu. Itu lama-lama si makhluk itu geser, tapi gesernya bener-bener kayak makhluk gitu ya, dipeluk begini jadinya kayak selendang, jadinya kayak selendang di pandangannya Udin, terus geleset melepas. Ini ketarik keluarnya lewat sela-sela pelukannya bapaknya gitu, set kayak gitu, jadinya selendang. Malah ke meja-meja yang buat makan bocah itu, seret di atasnya begitu, naik sampai ke atas. Ke atas ngapain? Enggak ada lagi, gitu aja cering. Bapaknya bangun, dijepretin lagi. Apa sih Ki? Grimis apa Din?
nyunturu Iya. tidur ngomongnya kayak gitu, enak nyebelin ya. banget, nyebelin. Pak, tadi sampean nggak jadi ngomong, dia berani ngomongnya sama si Sri. Terus diceritain, masa sih mas sampai kayak gitu. Ternyata akhirnya bapaknya itu udah bangun kan, tidur lagi, Bi. Itu berlanjut. Udinnya masih melek. Udinya masih melek. Dia ke depan, sempat ke depan. Karena memang malu-malu yang botak-botak itu nggak ada. Ke depan, satpam nggak ada. Mau nggak mau yang ada temennya cuman bapaknya doang. Balik lagi ke situ. Sebenarnya kalau misalnya bawa motor keluar pulang sih bisa. Cuman tanggung jawab kan. Iya. Ke situ lagi, itu kejadian kedua ada perempuan itu lagi. Itu jadi dia lagi ngelepet-ngelepetin. Bahasanya apa ya? Yang buat goreng, kayak yang buat masak. Ya di kantin lah itu semacam teko perabotnya lagi dilap-lapin sama sesuatu yang hijau nih lah pokoknya, lendir semua, Bi, warnanya kayak hijauan kayak gitu, mambunya bener-bener mau bau nggak enak banget. Sempat saya katanya fokusnya sama si sosok tadi, bukan kayak yang dipeluk, jadi emang desanya panjang kayak gitu, tapi saya nggak ngeliat mukanya, pokoknya itu dilap, itu baunya nggak enak banget. Akhirnya itu diberani-beraniin ngomong, remu lagi apa gitu, adatnya anak muda kan, remu lagi apa, itu langsung jawab kayak gitu, kabur gitu. langsung kabur, Pak, dibangunin diceritain sama bapaknya, oh pantas, jangan-jangan kisah nggak biara payu, ini yang bikin nggak laku kayak gitu. Nah malam itu mereka akhirnya bisa nyampe pagi, ada suara ini kan orang mau ngaji, itu nggak ada gangguan apa lagi. Mereka tuh pulang, sempat nganterin kan, ketemu Sri lumayan. Oh, paginya nganterin bapaknya. Nganterin bapaknya. Kan nanti pulangnya sama saya aja, Malik kayak gitu. Pak. Iya sambil, enggak Maliliknya ngomongnya, yang bawa motor kan Liliknya. Oh iya. Nanti bapak anterin besok gitu ya. Jadi lama-lamain kan, seringuk, metu-metu sih kayak gitu. Kan kalau keluar kan lumayan. Bonus pagi-pagi gitu, asupan gitu ya. Iya, akhirnya bapaknya juga percaya kalau ini ada yang ngerjain kayak gitu. Dan sampai cerita ini kan baru diceritain berapa malam yang lalu, belum selesai, Vi. Masih berlangsung lah kayak gitu. Masih ya paling ya mau cerita doang, mau diceritain pakai apa. Ujungnya kan orang-orang yang bisa menangani seperti itu. Dan lu yang nanganin gitu ya. Enggak, cuma dengerin. Minta tolong sama Mbak Ayung gitu buat yang penting ceritanya, Vi. Kalau nanti ada kenalan ya tolongin si A kayak gitu aja. Berarti belum selesai ya sekarang ya. Oke, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Ini lighting itu sama AC bikin ngantuk, bikin ngantuk gitu ya. Terima kasih Bro Ayung udah berbagi ceritanya yang sekarang masih dikerjain gitu ya sama Bro Ayung. Bro Ayung ini orang sakti. Oke, udah gitu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Kita ambil yang positif, yang negatif kita buang jauh-jauh. Kalau ada perbedaan pendapat, nggak usah diperdebatkan. Sebenarnya doa terbaik dari kita untuk kawan-kawan semuanya, dimudahkan segala sesuatunya. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.